kembali di istana, memperingatkan mereka bahwa nyawa Astrid dalam bahaya. Mereka menolak untuk mempercayainya. Dia juga berpikir bahwa Berta terlihat seperti saudara angkatnya, yaitu Saki. Barton mengungkapkan bahwa Haru terlihat dengan Black Banner. Yu tak percaya dan menyangkal tuduhan tersebut. Dia memohon kepada Raja dan Genos untuk mempercayainya. Untungnya, Genos memihaknya dan memberinya pedang untuk menjadi pelindung Astrid. Sebagai imbalannya, ia harus membunuh Haru untuk membuktikan kesetiaannya. Astrid mengetahui apa yang terjadi dan bersikeras untuk dibunuh oleh Yu untuk menyelamatkan Kotona. Namun ia menolak dan mengatakan bahwa mengambil nyawa seseorang untuk menyelamatkan orang lain adalah hal yang salah. Meskipun ia tak tahu bagaimana kehidupan mereka terkait. Namun Yu ingin menyelamatkan kedua gadis itu, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Pasukan Black Banner menerobos gerbang istana. Ternyata benar, Haru adalah bagian dari mereka yang mengumpulkan musuh untuk membunuh sang putri. Di sisi lain, Yu memerintahkan para kesatria untuk melindungi sang putri dengan cara apapun sebelum bergegas ke medan perang untuk berhadapan dengan Haru. Ia mencoba untuk menghentikannya, karena Kotona mungkin juga akan mati setelah ia membunuh sang putri. Namun Haru sepertinya sudah gila dan dibutakan oleh keinginannya untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Yu yang merupakan sahabatnya sendiri. Keduanya menghunuskan pedang dan mulai saling menyerang. Haru dengan lantang mengatakan bahwa dia melakukannya demi Kotona. Tapi Yu tak mundur karena ia ingin melindungi Astrid. Ia menyerang Haru dengan cukup keras untuk menjatuhkannya. Kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Haru dan memintanya untuk berhenti bertarung. Tapi Haru menyuruhnya untuk membunuhnya, karena jika tidak, dia akan membunuh Astrid. Dia menggertakkan gigi dan menghunuskan pedangnya saat Haru melakukan hal yang sama. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka akhirnya mencoba untuk membunuh satu sama lain ketika mereka menjalani seluruh hidup mereka menjadi sahabat yang baik. Di ambang kematian, mereka berteleportasi dan menemukan diri mereka di dunia asli mereka lagi, di mana kondisi Kotona semakin memburuk. Yu mencoba berunding dengan Haru, menjelaskan bahwa tindakan apapun yang dilakukan di suatu dunia memiliki konsekuensi yang sama di dunia lain. Namun Haru tetap keras kepala dan menolak untuk mempercayainya. Tiba-tiba, sebuah kenangan terlintas di benak Yu. Dia ingat Berta diculik oleh musuh, yang mana nyawanya kini terancam. Dia mendesak Haru untuk ikut bersamanya untuk memeriksa kakaknya, yaitu Saki. Mereka pun tiba tepat pada waktunya. Pembunuh itu berubah menjadi laba-laba besar dan keduanya memberitahu Saki tentang dunia lain. Saki menyebutkan bahwa pembunuh itu memanggilnya Kak Saki, sedangkan hanya Yu dan Haru yang memanggilnya seperti itu. Akhirnya Haru menyadari bahwa ia salah, yang mana jika ia membunuh Astrid, Kotona juga akan mati. Mereka berteleportasi kembali ke Evermore. Yu berhadapan dengan Raja, Astrid, dan Genos. Ia mengungkapkan bahwa dalang di balik semua serangan itu tak lain dan tak bukan adalah sang penasehat sihir, yaitu Genos sendiri. Ia beralasan bahwa dengan penggunaan belati terkutuk untuk membunuh sang putri, tersangka ini mengetahui tentang Royal Aegis, mantra yang melindungi Astrid, dan ia juga mengetahui nama panggilan Saki yang hanya digunakan oleh mereka. Informasi tersebut hanya diketahui di dalam istana, jadi ini ulah dari orang dalam. Genos menyangkal tuduhan itu karena tidak ada bukti yang akurat yang membuktikannya. Namun Yu menambahkan bahwa Genos memiliki aroma magis yang sama dengan belati terkutuk. Astrid memerintahkannya untuk menunjukkan tubuhnya. Genos membuka pakaiannya dan memperlihatkan tanda kutukan dari Royal Aegis yang menjelaskan kecurigaan mereka. Ia mengeluarkan aura gelap dan mengungkapkan identitasnya sebagai pemimpin Black Banner, yaitu Galerot. Ia dibunuh oleh ayahnya sendiri di masa lalu, tetapi kini terlahir kembali dengan alkimia, dan sekarang ia ingin membalas dendam. Ia berencana untuk membunuh Astrid untuk mengambil sihirnya yang kuat dan menjadi raja yang baru. Genos mengubah dirinya menjadi Galerot dan mengucapkan mantra untuk mengendalikan Haru agar dia membunuh sang putri. Tubuh Haru bergerak sendiri dan bergerak untuk menyerang Astrid, tapi Yu menghalangi jalannya. Ia menghindari serangan dan dia mengejutkan semua orang. Cahaya putih bersinar dari telapak tangannya
yang meledakan Haru menjauh dan menghilangkan sihir kendali. Namun Galorot berhasil menyandera Astrid. Yu mencoba menyerangnya, namun pedangnya tak dapat menembus penghalang di antara mereka. Mereka mengikuti penjahat itu ke taman dan menghancurkan istana. Yu dengan cepat melindungi Astrid dari batu-batu yang berjatuhan. Tapi ia tertusuk tombak di punggungnya. Ia berteriak kesakitan dan Haru dengan cepat mencabutnya dari tubuhnya. Sambil terus berjuang untuk hidup, Astrid mencium keningnya dan meminta maaf kepadanya. Saat semakin siuman, ia melihat Astrid dan Haru pergi untuk melawan Galerot. Penglihatannya menjadi kabur, dan tiba-tiba ia melihat pria tua dari rumah sakit itu lagi. Pria itu mendekatinya dan bertanya apakah ia takut mati. Ia menjawab bahwa ia takut. Tetapi yang lebih membuatnya takut adalah kegagalannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Pria tua itu memberikan tongkatnya, mengatakan kepadanya bahwa hanya seorang pahlawan yang bisa menggunakannya. Galerot berubah menjadi monster besar. Ia mencengkram sang putri dan mencoba memeras kekuatannya. Saat Galerot mengancam untuk membunuh Haru, ia mengcounter serangannya dengan tongkat tersebut dengan tekad untuk melindungi orang yang disayanginya. Tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi pedang monster yang legendaris, sebuah senjata yang dapat memberikan damage besar dan menyembuhkan Yu dari luka fatalnya. Untuk menghindari pedang tersebut, Galerot terbang tinggi ke udara bersama sang putri. Yu meminta bantuan seekor burung raksasa dan menerbangkannya ke arah musuh. Ia mengiris lengan Galerot dengan monster, lalu menangkap Astrid dan mendaratkan mereka kembali dengan selamat. Galerot mengejar mereka, tapi Yu menangkis serangannya dengan pedangnya. Mengubah taktik, penjahat itu malah menargetkan Astrid dengan menyelimutinya dengan sinar gelap. Yu mencoba melindunginya namun diserang dari belakang. Namun ia menyadari bahwa pedang Yu hilang. Dan ketika ia berbalik, Haru menyerangnya dan menancapkan pedang itu tepat di kepalanya. Galerot lenyap menjadi debu dan mereka berhasil mengalahkannya. Sebuah portal kembali ke dunia mereka muncul dan terungkap bahwa mereka hanya bisa melakukan perjalanan bolak-balik karena kekuatan Galerot. Namun sekarang ia telah pergi. Mereka tak akan bisa kembali lagi setelah pergi. Astrid berterima kasih kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Haru menggandeng Yu karena mereka harus bergegas, atau pintu gerbang akan ditutup sebelum mereka kembali ke dunia mereka. Yu mengucapkan selamat tinggal pada Astrid, tetapi dalam perjalanan pulang, ia meminta maaf pada Haru dan melepaskan tangannya. Haru meneriakkan namanya, tetapi sang sahabat tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Haru terbangun di dunia manusia dan mendapati bahwa ingatan akan Yu perlahan menghilang dari orang-orang yang mereka kenal. Dan saat itulah ia tersadar bahwa Yu dan dia adalah satu. Saat kecelakaan pesawat terjadi adalah saat Yu tiba di dunia manusia dan dia datang untuk menyelamatkannya. Mereka tumbuh bersama dan menjadi sahabat, bahkan jatuh cinta dengan orang yang sama. Kotona untuknya dan Astrid untuk Yu. Sebuah ending yang tak terduga, sebab kehidupan mereka telah terhubung selama ini. Sedangkan di dunia lain, Yu menikahi Astrid dan menjadi raja baru. Kini mereka juga hidup bahagia dan cerita pun selesai.